tentukan. Ayah, semua orang mencibirmu urakan dan anggap kamu gak berguna. Tapi aku pasti akan antarkan kamu ke puncak. Perebutan gelar pewaris, yang menang jadi raja, kalah jadi pecundang. Nona Tania, ayo makan buah dulu. Terima kasih, Binia. Binia, oh iya, di mana ayah beberapa hari ini? Kenapa aku nggak pernah lihat dia? Mau kemana lagi kalau bukan nongkrong di bar? Main kartu. Dan balapan liar. Juga balap kuda. Belakangan ini, Pak Stefan malah suka mengadu buaya dan juga panggil buayanya si imut. Pak Stefan tiap hari nggak lakukan hal yang benar. Kami sangat khawatir. Tapi nggak ada yang bisa kendalikan dia. Binia sini. Binia, dengarkan aku. Kalau kamu bertemu ayah, bilang ini ke dia. Nona memang pintar. Trik ini pasti berhasil buat Pak Stefan. Akan kulakukan sekarang. Nona Tania nangis hebat beberapa hari ini. Sepertinya dia rindu rumah. Cepat lihat dia. Rindu apanya? Apa yang bisa dirindukan dari sarang serigala dan macan ini? Tadi dia berkali-kali, tapi Pak Stefan nggak pernah dengar. Sekarang baguslah. Pak Stefan akhirnya tobat juga. Susah payah aku membesarkan buaya ini. Pak Stefan, Nyonya telepon dan bilang Pak Saka mau ketemu Nona Tania. Mau mengajak kalian untuk makan bersama. Suruh dia tunggu. Hari ini aku harus makan daging buaya ini dulu. Ayo. Ayo Tania. Makanlah. Aduh, buayaku. Enak. Wangi tapi nggak berminyak dan kenyal. Tania, cepat coba. Enak sekali. Ini baru ayahku. Bahkan buaya peliharaannya saja seenak ini. Tentu saja. Buayaku setiap hari dikasih makan ikan dan udang segar. Setiap hari berenang lawan arus 2 km di kolam ekologi. Tapi kalau kita nggak makan di rumah kakek, apa kakek akan marah? Peduli apa dia marah atau enggak. Lagian dia juga nggak peduli sama aku. Jadi terserah. Ayo, Tania, makanlah. Wah. Dia suruh aku menunggu. Stefan, mungkin dia lagi ada urusan. Memang dia punya urusan apa? Paling cuma main-main. Dan juga urus beberapa buayanya yang jelek itu. Pak Stefan datang. Kamu masih ingat datang? Maaf kakek, ini salahku. Demi menyenangkan hatiku, ayah sembelih buaya yang dia pelihara buatku makan. Aku suka sekali, makanya kami terlambat. Apa aku salah dengar? Buaya itu kan kesayangan anak nakal ini. Dia bahkan mau menyembelihnya. Kalau gitu, apa daging buayanya sudah habis? Belum, ayah sembelih semua buayanya, masih banyak sekali. Ayo, bawa ke sini dagingnya. Aku juga mau makan. Dulu karena beberapa buaya jelek itu, anak ini buat aku sakit hati berhari-hari. Hari ini aku juga mau coba daging buayanya. Memang enak.
Buaya ini seharusnya disembelih dari dulu. Kakek, ayah nggak cuma sembeli buayanya. Ayah juga buang semua minumannya, juga kartunya. Lalu mobil balapnya juga dijual habis. Uang hasil penjualannya akan dibelikan gaun-gaunku. Apa? Anak berandal ini ternyata beneran bisa tobat. Hehehe, Tania, sini. Kakek akan kasih kamu satu tugas. Kalau berhasil selesaikan, kakek akan kasih kamu hadiah besar. Tugas apa? Lihat ayahmu itu, duduknya saja nggak benar, berdiri pun nggak berwibawa, nggak mencerminkan wibawa keluarga Joshi. Minggu depan, pesta ulang tahun kakek. Asal hari itu bisa buat ayahmu tampil rapi dan pantas. Kakek akan kasih villa ama yang ini padamu. Villa Amayang? Itu villa bernilai triliunan. Ternyata kakek masih sangat peduli pada ayah. Ini kesempatan bagus. Baik kakek, serahkan saja padaku. Mustahil. Hari ini aku katakan dengan tegas, sekalipun langit runtuh, sekalipun aku terjun dari sini, aku nggak akan pernah tunduk. Kamu... Sayang, harus berapa lama ayah berlatih posisi berdiri ini? Latihan sikap dan etika dilakukan bertahap. Ayah baru saja mulai. Menurutku, harus tahan setengah sicen. Setengah sicen? Setengah sicen itu berapa lama? Pak Stefan, setengah sicen itu 1 jam. 1 jam? Jangan banyak bergerak, berdiri dan tegak. Buat raih posisi tinggi, harus perbaiki sikap dan penampilan dulu. Ayah, rencana rebut kekuasaan dimulai dari hari ini. Nggak kusangka ayahmu begitu menyukai Tania. Tahu gini nggak usah kasih dia ke Stefan. Hanya beri bantuan cuma-cuma saja. Kurasa ayah cuma lagi bingung. Yesi ini jauh lebih baik dari Tania. Di pesta ulang tahun ayah minggu depan, kita buat Yesi tampil sebaik mungkin. Pasti dia bisa kalahkan Tania. Yesi, siapkan hadiah apa buat kakek? Ibu, ayah paling suka budaya dinasti Sali. Kali ini, aku beli partitur lagu dari dinasti Sali dengan harga tinggi. Ya, meskipun gak lengkap, itu ditulis langsung sama Putri Mesa. Nanti, kita suruh Yesi mainkan lagu ini di pesta ulang tahun sebagai hadiah. Bagus, hadiah ini luar biasa. Ini beneran langsung menyentuh hati ayahmu. Yesi, persiapkan sebaik mungkin. Kalau berhasil mainkan lagu itu, kakekmu pasti akan makin menghargaimu. Nenek, tenang saja. Aku pasti nggak akan kecewakan kalian. Tania, aku pasti akan membuatmu gak berdaya di bawah kakiku. Nak, gimana? Penampilan ayah keren gak? Gagah gak? Keren sekali. Sepertinya masih kurang sedikit. Masih kurang? Ayah, menurutku ayah masih butuh sedikit perubahan. Hah? Iya, bersulang. Bagus ya. Anak itu kenapa belum datang juga? Entah dia sudah berlatih dengan baik atau enggak. Pak Gana, pesta ulang tahunnya sebentar lagi dimulai. Kenapa Pak Stephen belum terlihat? Kakakku belakangan ini sibuk berlatih etika. Mungkin dia terlalu sibuk berlatih sampai lupa waktu. Pak Stephen sudah mau 30 tahun. Dia adalah beranda nomor 1 di kota ini. Nggak ada yang berani tandingi dia. Masih latihan etika, nanti bukannya keren malah jadi lucu. Siapa yang nggak tahu Pak Stephen suka pakai sandal jepit, kemeja bunga, kalung emas besar, dan anting kecil. Aku penasaran bagaimana dia saat kasih salam dengan baju sopan. Penasaran apa sih? Pasti cuma niru dan berakhir memalukan. Dengan adanya Tania, anak nakal ini harusnya nggak akan macam-macam kan? Pak Stefan dan Nona Tania datang.